Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandayani dengan NIM 22022205 dari Reguler A Ruangan 2. Video ini untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Umar Conge, SOS, MC, CR, MPA. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis kepemimpinan dalam pengelolaan pemerintahan di kantor Desa Lembalohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Sebelum memasuki pembahasan, di sini terlebih dahulu saya akan memaparkan pengertian dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan merupakan salah satu elemen kunci dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi tersebut dalam pemerintahan di tingkat desa. Sebaiknya pemerintahan desa terendah dan desa memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pemimpin desa seperti kepala desa dan perangkatnya memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan visi guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini untuk menggali lebih dalam proses kepemimpinan yang diterapkan dan bisa memenuhi dengan fokus efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam sistem kepemimpinan yang berjalan di desa ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di desa ini. Yang kedua yaitu Liberator Review. Yang pertama, kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan desa. Di kantor Desa Lembalohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, peran kepala desa dalam memimpin pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunan. Kepala desa di Desa Lembalohe harus menciptakan visi yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta mengelola sumber daya desa dengan baik agar pembangunan desa ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu teori kepemimpinan yang relevan, di mana di Desa Lembalohe, kepala desa harus mengadopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal. Misalnya, di masa krisis atau saat menghadapi tantangan besar, gaya kepemimpinan transformasional dapat digunakan untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat agar bekerja bersama-sama dalam mengatasi masalah. Sekarang kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu perencanaan, di mana perencanaan merupakan tahap awal yang krusial dalam proses kepemimpinan di Desa Lembalohe. Kepala desa menyusun program kerja tahunan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, BPD, dan perangkat desa. Musyawarah desa sebagai forum untuk merumuskan prioritas pembangunan menunjukkan prinsip partisipatif dalam kepemimpinan. Fokus utama dari perencanaan ini meliputi pembangunan infrastruktur desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Poin yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian di Desa Lembalohe dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas antara perangkat desa. Kepala desa mendistribusikan tanggung jawab kepada sekretaris desa, kepada kepala urusan, dan kepala seksi. Masing-masing memiliki peran yang spesifik dalam pelaksanaan program kerja. Struktur organisasi yang jelas ini menciptakan pola hierarki yang efektif, memungkinkan setiap pihak untuk menjalankan peran mereka dengan penuh tanggung jawab. Poin yang ketiga yaitu pelaksanaan. Kepala desa memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu contoh program yang dilaksanakan di Desa Lembalohe adalah perbaikan jalan dan penyedia layanan administrasi yang lebih efisien. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, kepala desa melibatkan masyarakat melalui mekanisme gotong royong. Kemudian mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas fisik
infrastruktur desa, tetapi juga mempererat hubungan sosial di antara mereka melalui pelaksanaan yang melibatkan masyarakat. Kepala desa juga memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa. Kemudian poin yang keempat yaitu pengawasan, di mana pengawasan merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Kepala desa melakukan evaluasi berskala terhadap program-program yang sedang berjalan, baik melalui rapat mingguan maupun dengan memeriksa laporan harian dari perangkat desa. Proses pengawasan ini memungkinkan kepala desa untuk mendeteksi dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya pengawasan yang struktur, kualitas pelaksanaan program dapat terjaga dan kepala desa dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Poin yang kelima yaitu pengarahan, di mana pemimpin di desa Lembalohe memberikan pengarahan yang jelas kepada seluruh perangkat desa agar setiap individu memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Pengarahan ini dilakukan secara langsung dalam pertemuan formal dan informal sehingga kepala desa dapat menyampaikan instruksi yang diperlukan, memberikan motivasi dan memastikan bahwa semua pihak bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu pelaporan. Pelaporan di Desa Lembalohe ini dilakukan secara tertulis untuk mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan, anggaran yang telah digunakan, serta hasil dari program yang dijalankan. Laporan ini disusun untuk perangkat desa dan kemudian disampaikan secara berkala kepada pihak yang lebih tinggi seperti pemerintah kabupaten. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu penganggaran. Nah, penganggaran di Desa Lembalohe ini diatur dengan cermat agar dana desa digunakan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan desa. Kepala desa memastikan bahwa anggaran yang ada dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan dalam pengelolaan pemerintahan di kantor Desa Lembalohe, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.